Saya berasal dari sebuah DP1. Saya akan menjelaskan ulang materi Ecobis semester 2. Biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk terjadi produksi barang. Unsur biaya produksi ada 3. Biaya tetap, yaitu adalah sifat tidak berubah dalam ukuran tertentu. Biasanya tetap akan muncul meskipun kita tidak melakukan aktivitas atau melakukan aktivitas yang sangat banyak. 2. Biaya tidak tetap. Jenis biaya yang sifatnya berubah-ubah. Biaya tidak tetap mengikuti banyaknya jumlah unit yang diproduksi ataupun banyak aktivitas yang dilakukan. 3. Tarsiran harga jual. Menentukan harga jual normal. Menentukan harga jual dalam cost type kontrak. Menentukan harga jual pesanan khusus. Analisis kelayakan usaha dapat dilakukan salah satunya dengan menghitung break-even point. Menghitung ini sangat penting untuk mengetahui apakah usaha mengalami keuntungan atau kerugian. 2. Pengertian dan manfaat teori impact atau break-even point. BEP adalah suatu tingkat perjualan yang dapat menutup biaya kanabel, biaya-biaya yang bersifat tetap, variabel, ataupun manfaat menghitung. BEP yaitu perhitungan untuk mencernakan laba yang akan dihasilkan sebagai bentuk gambaran dan tingkat volume penjualan. Melakukan evaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Komputan perhitungan. Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikelompokkan dalam biaya variabel dan biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang bersifat dikeluarkan tetap, contoh biaya listrik, air, alat, dan gedung. Biaya variabel merupakan biaya yang secara total berubah-ubah secara profesional dengan volume produk atau si penjual. Monopoli. Syarat-syarat terbentuknya pasar yaitu terdapat jual dan membeli, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, dan terjadinya kesepakatan antara jual dan pembeli atau tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Pengertian pasar monopoli: hanya ada satu penjual saja. Pasar monopoli dikuasai oleh satu penjual saja tanpa ada persaingan atau penjual yang lain, sehingga dapat menguasai pasar. Ciri-ciri pasar monopoli: hanya terdapat satu penjual saja. Penjual menentukan sendiri harganya. Perusahaan lain sulit untuk memasuki pasar. Konsumen tidak memiliki pilihan lain. Tidak memiliki barang subdivisi yang karakternya sama atau mirip. Terdapat hambatan untuk memasuki industri. Dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Kebaikan dan kelemahan pasar monopoli. A. Kebaikan: dapat melakukan penelitian dan pengembangan produk. Dapat dengan mudah mengendalikan kepentingan banyak orang apabila monopoli dilakukan oleh negara. Meningkatkan inovasi apabila monopoli terbentuk karena merupakan pemberian hak cipta dan hak paten. Meningkatkan daya asing karena adanya kemampuan untuk efisiensi. Kelemahan: 1. Produsen atau perusahaan lain untuk sulit memasuki. 2. Menimbulkan ketimbangan distribusi pendapatan. 3. Menimbulkan adanya eksploitasi terhadap pemilik, faktor produksi, dan konsumen. Pasar monopolistik. Pengertian pasar monopolistik monopolistik merupakan jenis pasar yang memiliki banyak penjual atau perusahaan yang produknya hampir serupa namun tidak sama. Ciri-ciri pasar monopolistik: memiliki jumlah penjual yang banyak namun tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Barang yang dijualkan ke konsumen memiliki corak yang berbeda. Pihak produsen banyak melakukan promosi melalui iklan. Memiliki kemampuan untuk mengurangi harga pasar. Perusahaan yang harus dapat dengan memasuki pasar. Kebaikan dan kelemahan pasar monopolistik. Kebaikan: 1. Pembeli dapat bebas memilih karena terdapat
berbagai bentuk pilihan mengingat jumlah penjual yang banyak. Membeli kepuasan lebih pada membeli karena adanya persaingan kepada penjual. Kelemahan dapat membuat terjadinya perontakan biaya produksi. Bagi penjual kecil, tingkat efisiensinya rendah. Kurang efisiensi merupakan kelibatan penyebabkan harga barang yang dibayarkan konsumen masih kecil. Contoh pasar monopolistik. Adapun contoh pasar monopolistik yaitu sampo, buku, bolpen, pasta gigi, makanan ringan, snack, nasi goreng, dan sebagainya. Pasar monoposni. Pengertian pasar monoposni. Pengertian pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah jenis pasar yang dikuasai oleh jenis pembeli saja apabila perusahaan tersebut bukan sebagai penjual tetapi sebagai pembeli tunggal. Ciri-ciri pasar monopsoni: hanya terdapat satu jenis pembeli saja. Pembeli berperan sebagai produsen atau pedagang dan bukan sebagai pihak konsumen. Barang yang dijual dalam mentah. Penentuan harga ditentukan oleh pihak pembeli. Itu saja yang bisa saya sampaikan materi tentang Ecobis. Sekian, terima kasih.